Riyadhus Shalihin di bab yang pertama, babul ikhlas, hadis nomor 10, posisi paling kiri di sebelah bawah dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Awas, beda antara sholat berjamaah dengan sholat yang ditunaikan di masjid lain. Kalau sholat berjamaah, ada orang nggak bisa ke masjid, masih bisa jamaah di rumah atau di kantor. Antum di kantor misalnya, masjid nggak ditemukan sekitaran, antum bisa berjamaah, itu pahalanya 27 derajat dibandingkan orang sholat sendirian. Sholatul jamaati afdalu min sholatil fardi bi 27 darajah. Ibu nggak bisa ke masjid, bisa deh kan? Tapi di rumah ada anak perempuan, ada khadimah yang bantu, daripada sholat sendirian, sholat berjamaah, pahala dapat. Tapi sholat ke masjid lain, hadisnya lain. Ya, dari An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, hadis riwayat dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah meridai kepada beliau. Beliau katakan, kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satu kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Perhatikan kalimatnya, salatul rajuli fi jama'ati. Ya, salat seseorang yang ditunaikan dengan berjamaah di masjid, tazidu ala salatihi fi baitihi wa suqih. Ya, itu lebih utama dibandingkan dengan orang yang telah menunaikan salat baik di pusat niaganya. Suq itu tidak harus di pasar ya, karena dulu pusat niaganya pasar. Sekarang bisa di kantor, di mall dan macam-macam. Wa au fi baiti, atau di rumahnya. Jadi kalau ada orang yang salat di rumah atau salat di kantor dibandingkan dengan orang yang baru mau ke masjid, belum salat di masjid, itu sudah kalah pahalanya dengan orang yang baru mau ke masjid. Dia belum sholat. Ya. Berapa? Bid'an wa ishrina darajah. Lebih daripada 23 derajat. Yang masjidnya saja, itu sudah 25 derajat. Satu kedua 500 tahun. Dua ketiga 500 tahun. Tiga keempat 500 tahun. Empat kelima 500 tahun. Itu antum belum berangkat tuh. Baru mau berangkat aja. Jadi kalau anda tidak ke masjid dalam posisi masjidnya dekat, itu ruginya luar biasa. Yang paling menarik, ya, ini rumus ini kalau bisa kita gunakan lebih bagus lagi. Kata Nabi, dzalika anna ahadahum, yang demikian itu, ya ada di antara mereka, kalau ingin ya lebih dapat pahala banyak lagi, idza tawaddaa fa ahsanal wudu, kalau dia mau berwudu, dia sempurnakan wudunya sejak sebelum berangkat ke masjid. Jadi kalau antum pengen dapat tambahan pahala lagi, rumus wudunya jangan di masjid. Ya. Anda kalau wudu di masjid pun nggak ada masalah, sah wudunya. Tapi kalau anda bisa kerjakan, ingin dapat tambahan pahala lagi, wudunya dari tempat anda berangkat. Sempurnakan wudunya, thumma atal masjid, kemudian dia datang ke masjid. Wa khutta bi kulli khutwatin yurfa'u biha darajat. Maka setiap langkahnya saat dia menuju masjid itu dihitung oleh Allah dengan meningkatkan pahalanya lagi, diangkat derajatnya. Jadi begitu anda berangkat, pahala dituliskan. Pahala lagi. Dan langkah selanjutnya yumha biha sayyi'at. Langkah pertama mengangkat derajat, langkah selanjutnya menggugurkan dosa-dosa kecil. Itu belum masuk masjid. Fa idza dakhala al-masjid, maka jika masuk ke dalam masjid, kutibat alaihi kanat fi shalah. Baru masuk, belum salat. Baru masuk misalnya Allahumma ftahli abwaaba rahmatik, dituliskan pahala salatnya sempurna. Jadi, mau berangkat dapat 20 lebih dari 23 derajat. Di jalan diangkat derajatnya. Digugurkan dosa-dosa kecilnya. Kemudian datang ke masjid baru masuk, kemudian diberikan pahala salatnya, dituliskan sempurna. Sampai ketika dia berkata, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik, ya Allah mohon berikan, bukakan pintu-pintu rahmatmu, wal malaikatu yaqulun, disambut kata-kata itu dengan jawaban malaikat. Lihat, malaikat bermohon kepada Allah, Allahumma arhamhu, ya Allah mohon rahmati orang ini. Allahumma ighfir lahu, ya Allah ampuni dosa-dosanya. Allahumma tub alaihi, ya Allah tolong terima taubatnya. Ya, itu diberikan sampai dia selesai di majlisnya. Jadi begitu dia duduk, sholat, duduk, kemudian sampai istighfar, itu semua diberikan sampai dia keluar dari masjid kembali. Ya, malam yu'dhi au yuhdits, sepanjang orang ini tidak merusak amalnya dengan perbuatan yang merusak atau sengaja membatalkan wudunya. Perhatikan, dahsyatnya pahala ini, sampai-sampai Thauban jalan dengan kakinya menempuh 3 jam sampai mengatakan di akhir hayatnya, ya Allah kenapa nggak lebih jauh lagi? Saya pengen dosa saya lebih diampuni daripada ini. Saya pengen pahala saya lebih diangkat daripada ini. Padahal surganya sudah dijamin bersama Nabi SAW dengan turunnya ayat. Ya, ada seorang sahabat, Quran diturunkan, ayat Quran diturunkan kepada beliau, memuji tentang bagaimana beliau berikhtiar. Surganya sudah jelas, masih pengen lebih jauh ke masjid dengan alas kakinya.